Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, tentunya nikmat iman dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan di antara kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Udah lagi musim ya ibu-ibu ya. Pokoknya saya juga baru sembuh dari ya masih sebetulnya, tapi enggak, kemarin itu sempat menggigil juga, badan pada sakit pas waktu itu kemarin kita online. Nah itu saya lagi sakit sebetulnya, tapi enggak, masih pengen usahain, tapi emang qadarullah ternyata panitia berhalangan, saya pun berhalangan. Jadi pas kita menjadi online, alhamdulillah kita kembali offline, tapi yang offline belum banyak yang hadir, baru 7 orang sama saya. Ini belum, nggak ada yang di luar ya Mbak Lida ya? Obatnya emang baru segini ya. Ya, karena banyak yang anak-anaknya pun baru pada mau pulang ya. Baru pulang sekolah, jadi mungkin mereka izin karena waktu yang bentrokan. Ya tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi pahala semangat kita untuk hadir yang offline dan yang online pun. Semoga tidak mengurangi pahala semangat teman-teman walaupun online, tapi tetap semangatnya seperti kita hadir bersama di majelis yang sama yaitu offline. Ya sehat semua umahat kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ya alhamdulillah. Ya kita masih murojaah di kemarin kita sudah bahas. Ini miknya kurang kenceng nggak ya Mbak? Saya ngerasa kayak kurang kenceng. Ya tes 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 tes. Ya jadi biasa suaranya nggak terlalu besar gitu. Udah ini. Ya di tes. Nah ya kayak dapet. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai huruf yang keluar dari ujung Rename. lidah. Nah, seperti biasa, ibu-ibu kita murojaah terlebih dahulu. Lidah itu kalau dibagi menjadi 4, apa saja? Yang pertama itu adalah Pangkal pangkal, yang kedua ya tengah lidah, yang ketiga tepi lidah ya atau tepi ya atau sisi, lalu yang keempat ujung lidah. ujung lidah. Pangkal lidah sudah, tengah lidah sudah, tepi atau sisi sudah. Kemarin ini UTS sampai di sisi lidah. Nah, pasca UTS atau setelah UTS, kita akan bahas ujung. Dan ujung ini totalnya ada 11 huruf. Ujung ada berapa ibu-ibu? Ya, ada 11. Jadi banyak. Kalau ujung lidah umahat paham, umahat hafal, bagian-bagian yang lain akan lebih mudah insya Allah. Nah 11 huruf ini usahakan ujung itu paham betul-betul. Jadi sisa yang lain menyusul aja. Untuk halamannya kita mulai di halaman 18 ya. Ya halaman 18 ujung lidah. Ya saya hapus ya. Yang digeser aja. Nah ujung lidah. Ini buat nulisnya sebentar. Nah, ini. Nah, di ujung lidah akan kita bagi. Ya, di ujung lidah kita akan bagi menjadi 5 bagian. Jadi ujung lidah, tadi ada berapa huruf ibu-ibu? Ya, 11. Ini sengaja saya ulang-ulang. Ya, ada 11. Dari 11 ini kan huruf tuh ada 11. Dia nanti kepencar di beberapa makhraj khusus. Makhraj khusus yang di ujung lidah itu ada 5. Makhraj khusus yang ada di ujung lidah itu ada 5. Ibu boleh hitung 6, 7 ya, 8. Nah, 9, 10 itu di angka yang ada di mana namanya di buku Ummahat. Berapa itu? 5 ya, 5. Kita mulai dari yang pertama dulu.
Yang pertama di bagian ujung lidah atau yang keenam dari keseluruhan makhraj khusus yang ada di lidah. Paham nggak maksudnya? Ini kan di buku saya ada nomor 6 ya. Nah, 6 itu adalah yang keenam dari seluruh yang ada di lidah. Di lidah itu ada nomor 1 ada huruf Qaf. Nomor 2 ada huruf Kaf. Nomor 3 Jim, Shin, dan Ya. Nomor 4 ada Dod. Kelima ada Lam. Nah, yang keenam ini sampai ke 10 itu semua dari ujung. Ya, mafhum? Berarti mafhum nggak maksudnya? Insya Allah mafhum ya, yang di online atau offline. Nah, karena angka ini saya ada maksud. 6, 7, 8, 9, 10, total ada berapa? 5. 5 itu yang keluar dari ujung lidah. Jadi kalau kita bahas si ujung lidah aja, maka yang ke satu, betul nggak? Nah, yang ke satu adalah huruf nun. Kalau ke 6 itu kalau keseluruhan lidah, mulai dari qaf. Yang ke satu itu ada nun. Kalau ujung lidah doang, ya ada huruf nun. Lalu nomor 2 ada huruf ro. Nah, nun dan huruf ro. Saya penjelasannya akan dijadiin satu. Ya, penjelasannya akan saya jadikan satu. Nun dan huruf ro dia dari ujung lidah yang menempel atau bertemu gusi gigi seri atas. Jadi kita akan pakai gigi seri yang atas. Yang mana itu? Ya, ini yang offline aja bisa lihat video saya, nanti saya gambar juga di layar. Ini kan gigi seri ya Bu ya. Nah ini gigi seri kita. Nah, gusi itu adalah, nah ini, perbatasan antara gigi dengan yang warna merah jambu. Nah, ini perbatasan ini Bu, kelihatan? Nah, perbatasan. Bukan ke dalam banget di sini, bukan. Jadi jangan terlalu naik. Jadi perbatasan antara gigi dengan gusinya dia nih yang ini nih. Nah, di garis ini saya tunjuk sama kuku saya. Ya. Nah, ini yang saya tunjuk pakai pulpen. Nah, ini pertengahannya. Jangan di giginya dia nih yang saya tunjuk, jangan. Jangan juga di gusi paling dalam, tapi pertengahan. Nah, kalau saya gambarkan yang online. Nah, ini ada gigi seri atas. Nah, ini gigi ya. Ya, lalu kan dia nanti ada gusi nih. Nah, garis ini. Nah, di sini Umahat. Ya, di sini. Di perbatasan antara gigi seri dengan yang warna merah jambu. Ya, yang daging kita itu. Jangan terlalu atas, karena kalau terlalu atas, ya ini nanti, nah ini jangan terlalu atas sini banget, jangan. Yang saya arsir jangan. Tapi perbatasannya, yang saya warnain warna merah. Itu huruf nun dan huruf ro. Jadi ujung lidah nempelnya kemana Ibu nun dan ro? Gusi gigi seri atas. Kan ini sama ya, nun sama ro. Kenapa kok makroju khususnya dipisah? Karena bagian si ujung lidahnya beda. Nah, kita gambarin lidah. Nun sama ro makrojnya sama atau beda ibu-ibu? Beda. Makanya nomornya dibedain ya. Kok beda? Dia bedanya itu di sini. Nah, ini lidah kita. Kalau nun yang ini kurang lebihnya. Nah, ini nun. Adapun huruf ro lebih naik lagi. Jadi lebih dalam mana untuk ujung lidahnya? Ya, untuk ro. Lebih dalam huruf ro. Namanya awal punggung ujung lidah. Maupun ujung lidah boleh nggak masalah. Jadi kalau punggung ujung lidah itu lebih naik. Nah, dia di sini tempatnya. Yang warna coklat ya, yang saya gambar. Nah, kalau nun lebih ke depan. Tapi dia nempel ke area giginya sama apa enggak? Sama. Ya, mafhum ibu-ibu. Nah, kalau kof sama kaf, area lidahnya sama tapi nempelnya
beda. Kalau nun sama ro, area lidahnya beda, tapi nempelnya sama. Jadi kenapa nun sama ro dibedakan? Kalau kita flashback halaman sebelumnya, ada mazhab ulama, ada 3 kan? Ya, itu halaman berapa itu? Nah, yang itu Malidah. Nah, halaman berapa? 4. Nah, ibu-ibu bisa lihat itu ada 3 mazhab. Mazhab ketiga, Imam Al-Farra dan Imam Qut menjadikan nun sama makhroj dan juga huruf lam. Makanya dia nyebutnya berapa makhroj khusus? 14. Kalau Imam Ibnu Jazari 17. Yang kita ambil yang 17. Nah, ini sedikit saya spill perbedaannya. Tapi nggak keluar di ujian, ya, aman. Ya, jadi kenapa ada ulama yang bilang makhraj khusus 14 karena menjadikan nun sama ro satu tempat. Bahkan huruf lam satu tempat, yaitu di tempat nun. Jadi lam itu ujung lidah sama kayak nun. Ro juga sama kayak nun. Nah, tapi keluar suaranya sama nggak dengan yang kita ucapin? Sama, sama aja. Sama aja. Sama aja hurufnya beda. Tapi sudut pandangnya yang beda. Paham nggak, Bu? Karena Nur sama Ro kan deketan emang nih. Coba deh lidahnya. Deket nggak ini? Deket kan? Makanya dia bilang ada yang menyamakan sama huruf lam. Lam itu kan di sisi lidahnya yang melebar ya. Kalau kita ujung doang, keluarnya sama nggak? Al mirip. Jadi buat mereka itu ujung doang. Tapi keluarnya sama bunyinya. Ya, itulah para ulama. Ya, para ulama ketika memiliki sudut pandang berbeda, mereka nggak bingung karena punya landasan ilmu, dan hal ini nggak usah dipermasalahkan. Karena mengucapinnya sama aja. Ya, bunyinya sama. Mereka semua orang Arab. Ya, ibu baca di situ ada Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, lalu ada Imam Qutrub, Imam Al-Farra, Imam Sibawai, bahkan beliau Sibawai itu adalah bapaknya ulama Nahwu. Itu beliau bapaknya, ya, induknya Masya Allah. Ya, jadi memang mereka semua punya sudut pandang sendiri-sendiri. Karena emang dia deketan, ya, Nun Sabaro deketan. Terus kita ngambil teori yang mana? Mazhab pertama yang sampai sekarang dipakai. Jadi lebih dirinci, karena ketika tidak dirinci, orang awam ngucapinnya salah-salah. Ya, kalau nggak dirinci gimana? Ya, bukan orang Arab. Salah nggak? Salah, karena bukan bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab aslinya, para sahabat dulu belajar nggak makhraj? Nabi ngajarin ini makhraj nun, ini buat belajar nggak? Kok mereka udah bener? Bahasa mereka. Emang udah bahasa mereka kayak ibu. Ada orang Jawa nggak? Di sini ada. Jawa itu kan kalau menurut saya mah susah. Kok bisa ya cara ngomong? Ada logat-logat yang beda kan? Beda. Nah, orang Jawa dengan orang Sunda, logatnya juga beda nggak? Beda. Lihat orang Padang, orang Medan, orang Lombok, beda-beda semua. Buat mereka mah gampang. Bahkan saya diceritakan sama saudara saya yang di Semarang. Jadi om saya menikah dengan perempuan orang Semarang, tapi ketemunya di Jakarta. Nah, terus keluarga si berarti tante tante apa namanya? Bukan tante ipar ya, beda ya. Jadi tante saya ya, istri dari om saya, keluarganya itu Semarang tapi di pelosok dalam di daerah gunung-gunung gitu. Naik-naik apalah saya nggak pernah. Itu mereka nggak bisa bahasa Indonesia, Bu. Oh, nggak bisa. Jadi kalau ngomong sama mereka pakai bahasa Jawa kalau ngerti. Kalau nggak ngerti berarti ditranslate sama anaknya yang perempuan. Kok bisa ya orang nggak bisa bahasa Indonesia karena sekolahnya, nah anaknya itu betul tinggal di sana, sepupu berarti ya. Nah itu awalnya nggak bisa deh bahasa Indonesia. Terus belajar kan di sekolah ada bahasa Indonesia. Ada, jadi belajar, awalnya nggak bisa. Berarti ada ya orang daerah yang nggak bisa bahasa Indonesia karena kebiasaannya. Dan mereka nggak perlu belajar sama kayak orang Arab. Nah kan orang yang nggak ngerti kayak kita nih contoh perlu belajar. Dan ada rincian teori agar bisa memudahkan inilah yang benar kayak huruf lam. Kalau di ujung lidah kedengeran suaranya beda, harus sisi lidah yang melebar.
Tapi para sahabat dulu tidak mempelajari itu, ya sudah mengalir dalam lisan mereka. Oke, lanjut. Ya, kita lihat di gambar ibu nun dan ro. Ada tartik, ada tafkhim. Nah, huruf ro ada tartik, ada tafkhim. Apa itu tafkhim? Tebal. Kalau tebal, udah pasti tengah lidahnya gimana? Pangkal lidahnya cekung, iya. Karena gimana biar dia cekung, pangkal lidahnya naik. Nah, jadi kita akan lihat di gambar pangkal lidahnya naik. Dan otomatis lidah bagian depannya karena emang makhraj huruf ro naik, ujung lidah dia pun menjadi naik. Ar, ya, ro tebel. Dan arahkan suara ke langit mulut atas. Ro, naikin. Ro, naik. Kasroh itu tipis. Ri, doma tebel. Ru. Nanti lebih detail kapan aja huruf roh yang dibaca tebal di pelajaran sifat. Nah, ada pun nun, bisa nggak tebel? Nggak bisa, ya dia selalu tipis. Nanti pun kita belajar nun, dia ada keluar dari rongga hidung, lihat di gambar. Nanti kalau ujian ada gambar, ibu perhatikan. Ya di halaman berapa tadi ini? 18 ya. Nah, ibu-ibu lihat huruf nun, ada gambar simbol suara nggak di hidung? Nah, kalau ada sumber suara kayak begini, pasti antara nun atau mim. Kalau nanti ada ujian gambar. Karena mim keluar dari karena mim itu ada gunahnya. Gunah keluar dari rongga hidung. Oh, itu antara nun sama mim. Tinggal dilihat lidah yang naik atau bibir. Kalau mim kan bibir. Nah, ini apa yang naik nih? Ujung lidah. Nah, berarti huruf nun. Ya, jadi perhatikan gambar. Oke, lanjut ibu-ibu. Sekarang huruf to, dal, dan ta. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga ada to, dal, dan ta. Atau yang keberapa dari seluruh lidah? Ya, ke-8. Nah, to, dal, dan huruf ta ujung lidah. Kurang lebih ujung lidahnya tempatnya di area yang nun. Di area yang huruf nun, bukan di huruf ro, nggak terlalu dalam ya. Di area huruf nun. Jadi ini ya, saya hapus. To, dal, dan ta. Nah, di situ. Menempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri yang atas. Ke pangkal gigi seri yang atas. Kita masih pakai gigi seri. Tadi nun sama ro di mana gigi seri juga bukan? Nah, gigi seri atas juga kan? Iya. Sama seperti to, dal, dan ta, gigi seri juga. Bedanya area spesifiknya. Lebih spesifiknya itu ada di pangkal. Pangkal itu kayak gimana? Nah, pangkal ini gigi kita. Ini gigi seri. Terus kan ada gusi ya. Gigi kita di dalam gusi ada yang menempel nggak di dalam? Ada yang apa istilahnya ya? Nah, di sini. Nah, warna hijau ya. Nah, ini nih Bu, yang saya tunjukin. Ya, ini yang saya tunjukin ini. Nah, itu. Kalau kita cabut gigi kan ada yang akarnya ibaratnya tuh. Nah, itulah pangkal. Berarti dia di dalam apa? Gusi. Nah, berarti dia di dalam gusi. Kita coba kasih stabilo ya. Jangan. Oh, bisa. Nah, kayak gini. Berarti kan dia di dalam gusi. Bisa nggak kita lihat? Nggak bisa. Bisa nggak kita pegang? Nggak bisa. Cuman bisa di raba-raba aja. Bisa dikira-kira. Otomatis nanti si lidahnya, lidah yang tadi ujung lidah, todal dan huruf ta dia akan menempel ke gusi tapi lebih ke dalam lagi. Paham nggak maksudnya Bu? Jadi lebih ke dalam lagi. Ini ya saya tunjuk. Bukan gigi seri. Nah ini khusus yang offline ya. Yang online saya nggak bisa nunjukin. Nah ini gigi seri.
Ini kalau ini apa tadi namanya? Gusi. Nah, kalau pangkal ada di dalam berarti ya di sini. Otomatis dia naik lebih ke dalam. To, ya. To lebih naik ke dalam. Tapi jangan terlalu dalam sini banget ya, Bu. Enggak. Naik dikit aja. Jadi nanti si ujung lidah, kan di ujung lidahnya ini. Nah, ini ujung lidah. Nah, di sini kurang lebihnya. Huruf to, dal, dan huruf ta yang saya tunjuk. Dia naik kemana? Ke tempat yang tadi. Nah, dia tempelkan. Jadi dia lebih ke dalam. Lebih ke dalam nggak kena gigi. To, dal, dan huruf ta. Ya bukan ke giginya. Tapi ke gusi, tapi lebih ke dalam sedikit. Ya, mafhum. Umahat terutama yang online. Yang mau bertanya, silakan. Oke, tidak ada. Itu to, dal, dan huruf ta. Huruf to dia huruf tebal. Sehingga tengah lidahnya gimana? Cekung. Selalu setiap huruf yang tebal saya kasih apa namanya keterangan ya karena ini termasuk bab yang penting walaupun belum bab bahas sifat. Oke, lanjut. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu ada huruf apa ibu-ibu? Ya, sod, zai, sin. Nah, ini masih seputar ujung lidah. Sod, zai, dan huruf sin. Ini ujung lidahnya paling depan, paling pojok, paling pinggir. Ini saya warnain. Dengan warna hijau. Nah, ini Bu, paling pinggir. Ya, paling pinggir. Itu sod, zai, dan sin. Paling pinggir. Namanya, di sini saya tulisnya kepala ujung lidah. Atau ujung lidah paling depan. Terserah ya kalau dalam istilah itu yang penting ibu paham. Kecuali ketika ujian, biar nanti gurunya nggak bingung, samakan seperti istilah dari gurunya. Tapi istilah itu akan beda-beda kalau ibu baca buku tajwid yang lain atau mungkin kalau guru tajwid yang lain menerangkannya suka beda. Nah, kepala ujung lidah, ujung paling luar. Ya, terluar dia di ujung lidah. Bagaimana dia? Dia akan bertemu dengan dinding dalam gigi seri bawah. Sekarang kita pakai ya Umahat tadi keluar ya, nggak tahu mungkin sinyal. Suara saya sekarang udah kedengeran lagi? Sudah, Ustaz. Sudah, oke. Iya, saya belum dijadikan Mbak Ninis, jadikan host lagi Mbak Ninis. Co-host atau Mbak Rene bisa nggak? Mbak Rene jadi co-host, kalau co-host kayak nggak bisa jadiin co-host deh. Bisa Sebentar, nggak bisa? Ustazah. Ya. Iya, coba ya. Mungkin next nggak apa-apa Mbak Rene aja yang jadi host. Takutnya itu apa? Mbak Ninisnya lagi repot pada Ana juga nggak bisa ini, Ustazah, karena anak iya, co-host. iya next aja ya mungkin ya. Oh udah nih Mbak Rene udah jadi host. Ya Mbak boleh Mbak kasih ke saya. Jadi saya co-host nggak apa-apa. Hostnya di Mbak aja Mbak. Ya oke oke. Ya kita lanjut.
Ini sampai mana Bu? Oh ya. Untuk sod, zai, sama sin, ujung lidah yang paling luar atau kepala ujung lidah. Nempel kemana? Gigi serinya yang akan kita pakai adalah gigi seri yang bagian atas atau bawah ibu-ibu? Bawah. Nah, Bawah. kalau dari tadi gigi seri yang atas ya, tolong diingat. Nah ini, gigi seri bawah. Kemana dia nempel si kepala ujung lidah? Ke sisi dalam gigi seri yang bawah. Mana sih gigi seri? Gimana sih dinding dalam tuh yang mana Bu? Ah, yang ini. Nah, yang saya arsir ya. Jadi bukan ujung tempat menggigit makanan, bukan juga gusi, tapi di dindingnya yang saya arsir. Nah di sini ya. Nah di sini ya. Nggak boleh di sini. Nggak juga di sini di gusi, tapi di dindingnya. Oke. Nah. Sehingga suara melewati celah sempit antara ujung gigi seri atas dan bawah. Nah, gigi seri atas saya gambarkan juga. Ini gigi seri yang atas. Bayangkan ada ujung lidah yang nempel ke sisi dalam gigi seri yang bawah. Ibu sambil praktekin boleh. Taruh ujung lidah yang paling luar itu ke sisi dalam. Nah, kita akan menekan suara dari situ. Di tempat ujung lidah nih kita keluarin. Ada nggak suara yang lewat dari sini? Celah sempit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ada nggak Bu? Ada. Nah, itulah huruf sod, zai, dan sin. Jadi celah sempit yang ibu dengar itulah makhraj sifatnya. Itulah keluarnya dia. Makhraj dia tuh jadi udah alami akan lewat situ. Beberapa buku tajwid ada yang jelasinnya cuman suara melewati celah sempit, cuma itu doang. Nggak dibilangin ujung lidah nempel ke gigi seri bawah, enggak. Ya, tapi saya jelaskan, karena dia makhraj di ujung lidah, saya jelaskan ujung lidahnya kemana. Oh, suara itu jadinya lewat mana, Bu? Celah sempit antara ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri yang bawah. Itulah udah jadi alami. Tapi coba kalau ujung lidah ibu nempelnya ke gusi gigi seri atas. Enak nggak warisinnya? Susah kan? Nggak keluar. Susah. Gigi serinya ke atas nih, ujung lidahnya ke atas nggak? Jadi emang tempatnya udah pas di situ. Nah, ada beberapa umahat yang mengucapkan huruf 3 ini, ujung lidahnya tuh dinaikin. Kan ini ujung lidah. Ujung lidah paling luar ya. Nah, harusnya dia kan di sini ya Bu ya, bawah ya. Nah, harusnya begini. Nih, lidahnya kebesaran, jadi besar lihat. Nah, ini alapin sini tuh Bu ya. Ini kegedean lidahnya, dia nempel. Ada yang dia tuh naik-naik ke atas ujung lidahnya. Sehingga menghalangi suara sempit, celah sempit. Jadi gini, salah. Jadi nggak usah naik-naik lidahnya. Lidahnya datar aja. Ini karena lidahnya kegendutan ini. Jadi naik semua. Ya naik. Nah kan kalau lidah kita kan tipis ya. Begini aja udah di ke bawah. Jangan naik-naik ke atas ini lidahnya. Nanti kalau naik dia akan menghalangi suara keluar dari celah sempit. Nah jadi susah. Karena kan dia naik si lidahnya. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Ya, yang di online cuma bisa dengar penjelasan saya. Nah jadi nanti sod, sin, dan zai kita akan mendengar adanya suara tajam. Sod, as, beda dia tebal. As, ya, si, su, tapi tajam semua. Sin, as, si, sa, su, tipis. Zai, az, za, zi, zu, az, za, za. Kalau zai tidak ada nafas. Kalau mau ditulis dari sekarang boleh zai tidak ada nafas. Enggak juga nggak apa-apa. Ini biar ibu nggak lupa. Sode dan huruf sin dua-duanya ada nafas. Nafas itu aliran udara.
Ya, huruf zai. Az. Hati-hati. Huruf zai keluarnya nafas. Itu hati-hati. Kalau huruf zai keluar nafas, nanti jadinya huruf apa? Kalau zai ada nafas, jadinya huruf apa? Za. Az. Jadinya Za. apa yang online? Boleh jawab. Zal. Nah, jadinya huruf sin. Az. Jadinya as. Dikasih nafas, jadinya huruf sin. Nanti dia jadi ketuker. Karena makhrajnya udah benar. Ya, dia makhrajnya benar. Tapi bedanya ada sifat nafas. Siapa yang tebal di sini, ibu-ibu? Huruf Stop. huruf sod. Jadi pangkal lidahnya naik. Tanggal lidahnya ada cekungan. As, so, si, su, as. Ya, ada yang boleh tanyakan sebelum kita ke terakhir, baru nanti kita coba hafalkan rumus-rumusnya. Ya, yang mau nanya boleh, Bu. Yang di online juga boleh. Tidak ada. Ya, sekarang ke nomor yang kelima. Atau ke-10 dari makhraj lidah secara keseluruhan. Kalau kelima berarti dari ujung lidah aja. Vo, zal, dan huruf sa. Ya, saya hapus dulu. Kelima itu ada vo, zal, dan huruf sa. Nah, ujung lidah, masih seputar ujung lidah, itu juga kurang lebih ujung lidah yang dipakai adalah yang nun. Jadi nggak terlalu dalam, nggak terlalu luar seperti sod atau sin atau zai. Ya, yang ini. To, dal, dan huruf ta. Nah, ujung lidahnya sekarang kita akan pakai gigi seri atas lagi. Jadi yang paling banyak gigi seri atas atau gigi seri bawah, Bu, ketemunya? Atas. Nah, ini gigi seri atas. Aduh, jadi banyak area. Nah, ini. Kemana huruf vo, zal, dan huruf sa bertemu ujung gigi seri yang atas. Nah, ujung itu tempat kita menggigit makanan. Nah, ya ini. Seret. Nah, yang ini, Bu, ujung. Bayangkan atau Ibu praktekkan. Ujung lidah yang kita pakai, ujung paling luar seperti sod, zaisin, atau lebih naik lebih naik sedikit, Bu. Ujung lidahnya lebih naik sedikit, namanya bukan kepala ujung lidah, saya bilang ujung lidah aja. Jadi ini lidah ini saya tunjuk. Nah, ini ya, Bu, ya. Jadi dia lebih masuk nggak? Nah, ini ya sama Ibu ditempelin kemana? Ke ujung gigi seri yang atas. Bayangin, kalau ini anggapnya nempel, ini anggapnya gigi seri. Dia naik ke sini ya. Jadi dia keluar nggak? Keluar nggak? Kelihatan nggak? Jadi kelihatan. Karena kan dia nempel. Ya, si ujung lidah ini nggak terlalu luar, tapi lebih masuk. Dinaikin atau ditemuin ke ujung gigi seri atas, naik begini dia. Otomatis area lidah depan ini dia akan kelihatan. Akan gini. Ada. Ya, maksudnya gimana ya online? Ya, online. Ya, tidak bisa melihat. Jadi ujung lidah ini cara nunjuknya yang mana ya? Kalau dulu tuh suka ada spotlight, saya masih belum. Ini nunjuk bukan? Oh, bukan. Ya. Pakai apa ya buat menunjuk? Bukan, ini geser. Ya, saya nggak bisa nunjuk ya kalau dulu. Kalau dulu tuh yang layar klasik, kadang masih suka bisa. Itu dia ada enak, saya nunjuknya enak. Ada warnanya merah titik, ya itu dia gerak-gerak kayak kursor gitu ya kalau di Tadi laptop. WhatsApp call center sih, tapi katanya nunggu dulu gitu, konfirmasi dari UKS-nya katanya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kita tutup dulu, ya ada yang kebuka mic-nya.
Oke, ya jadi ibu-ibu ujung lidah ini yang saya kasih warnanya. Nah ini saya kasih warna coklat. Ibu bayangin tolong yang di online, ibu tempelkan ke sini, ke ujung gigi seri yang atas. Otomatis nanti yang saya arsir warna coklat bagian depan ini, dia akan keluar ya Bu ya, akan keluar. Ini juga susah, ya karena online. Ya ini akan keluar. Nah, jadi nggak boleh ke dalam lidahnya. Dalam gini susah kalau ke dalam. Ya ke dalam tuh susah. Maksudnya nggak ya terutama online. Karena nggak bisa lihat. Ibu-ibu yang online gimana bisa dipahami? Kalau paham saya lanjut ya. Nah, untuk huruf bo ya dia huruf tebal. Sama seperti teman-temannya yang lain, tengah lidah akan ada cekungan. Pangkal lidahnya akan naik. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kasih rumusan secara keseluruhan. Ya, dari keseluruhan yang udah kita pelajari dari 5 apa Bu? Makhroj khusus. Makhroj khusus. Ya, dari 5 makhroj khusus, kelima-limanya keluar dari ujung lidah. Bedanya huruf ro ujung lidahnya lebih naik sedikit. Tolong dipahami, huruf ro lebih naik sedikit. Adapun huruf sod, zai, dan sin, ujung lidahnya paling depan. Nah, nomor 1, tadi ada huruf apa Bu? Nun. Nomor 2 ada huruf ro. 3 ada huruf to, dal, dan ta. 4, sod, zai, sin. Ya, yang kelima ada So, o, da, dan sa. Nah, ini yang saya buletin ini. Yang saya kotakin. Nah, mereka dua ini ujung lidahnya ada bedanya. Area ujung lidah. Kalau ro ujung lidahnya lebih masuk atau lebih keluar? Lebih masuk. Namanya punggung ujung lidah. Ya kalau yang bingung, ibu-ibu ikut arahan dari saya. Fokus ke arahan saya, nggak usah mikir yang lain. Huruf ro yang kita pakai ujung lidahnya lebih masuk dibanding teman-temannya, dibanding nun, to, dal, ta, ya dan yang lainnya. Kalau ini lidah, berarti huruf ro lebih naik. Ini karena lidahnya besar sekali ya, asalnya kita kecil. Nah, dia lebih masuk. Dia lihat ibu di sini. Ya lebih masuk untuk huruf ro. Kalau nun kan enggak, lebih turun. Ya nun lebih turun dan teman-temannya. Adapun sod, zai, dan sin itu malahan mana? Paling luar. Jadi ujung lidahnya paling luar. Benar-benar akhir. Nah, ini yang saya warnain ungu. Nah, ini ya. Itu kalau sod, zai, sama sin paling luar. Adapun kalau huruf ro yang saya warnain hijau. Nah, ini ro. Ini sod, zai, sin. Warnanya berubah juga deh. Sod, zai, sin. Sisanya berarti huruf apa aja? Nun, lalu apa lagi? To, dal, ta. Lalu huruf apa lagi? Vo, dal, sa. Itu baru di tengah lidah yang wajar. Ya, wajar. Jadi maksudnya nggak paling luar, nggak paling dalam. Ya kurang lebih di yang warna merah. Nah ini. Ya ini sisanya. Ya oke, saya ulangi sambil dihafalin. Huruf ro di mana namanya? Punggung ujung lidah. Kita aja punggung kan lebih ke atas kan? Lebih naik di punggung. Punggung.
Ya, bahasa Arabnya gitu, Bu, emang dhohr. Dhohr tonsil lisan, dhohr itu punggung. Emang pakai bahasa Arab juga mereka. Terus kalau ujung paling depan pinggir-pinggirnya siapa? Sod, zai, sin. Sisanya berarti ada nun, ada to, dal, ta, kan gitu ya Bu ya. Terus ada huruf apa lagi? Vo, zal, ta. Nah, itu di ujung lidah biasa aja. Nggak paling depan, nggak paling dalam. Ya saya kasih warna-warna merah ini. Kira-kira udah hafal belum? Hafal ya? Oke, nah sekarang si ujung lidahnya kemana aja? Kan dia mesti ke temennya ya kan? Dia nempel kemana? Nempel kemananya? Ya, nempel kemananya? Keseluruhan dari kelima-lima ini pasti akan pakai gigi seri yang atas. Kecuali siapa? Ya, sod, zai, dan sin. Jadi dia akan menggunakan gigi seri yang atas. Semuanya, semuanya. Kecuali sod, zai, dan sin. Pakai gigi seri yang bawah. Jadi saya hapus ya. Nah, ini gigi seri bawah. Saya pakai GSB, ini singkatan. Sod, zai, sama sin, gigi seri yang bawah. Itu cara ngafalinnya. Biar nggak ketuker-tuker. Yang lainnya, nun, ro, to, dal, ta, dan vo, zal, dan sa, gigi seri yang apa, Bu? Gigi seri mana? Atas. G, S, A. G, S, A. G, S, A, ini juga sama. Kalau ini ibu udah hafal aja, yang tadi saya bilang ro lebih ke dalam, sod, zai, sin paling luar sekali, sisanya tengah-tengahnya, ya normal. Lalu gigi sari atas mana aja, bawah mana aja, itu udah separuhnya, alhamdulillah udah hafal. Sisa nanti gigi sari atas tuh bagian mana yang akan kita pakai, ya. Sambil ditelaah, dihafalin, yang mau nanya boleh. Sebelum lanjut, target saya hari ini ibu hafal ujung lidah walaupun suka kelupa-lupa. Tapi target saya ujung lidah ibu hafal hari ini. Ya, jadi kalau ikut mengikuti arahan, mendengarkan dari awal, tentu semuanya karena taufik dari Allah, insya Allah mengerti. Tapi pasti ilmu apapun butuh dihafal, tapi tipis-tipis aja hafalinnya ya pelan-pelan. Oke, keseluruhannya pakai gigi sari apa, Bu? Atas. Ada yang tidak pakai gigi sari atas siapa? Ada zai dan sin, pakainya gigi sari yang Bawah. bawah. Hafal sampai sini ya. Nah, kan dia banyak banget nih gigi sari atas huruf nun. Huruf ro juga gigi sari yang atas. Terus yang gigi sari atas siapa lagi sambil hafalin hurufnya? To, dal, dan huruf ta. Terus ada huruf vo, dal, dan sa. Ibu kalau perhatikan, ini beda di titik doang. Nah, to ada titiknya vo. Dal ada titiknya zal. Ta tambah titik satu sa. Ingatnya itu aja. Nah, kalau menurut sama lu gampang kan? Gampang, udah nggak usah dihafalin kok, insya Allah di sini ibu hafal. Apa hurufnya ya? Ibu bingung kan? Tadi 3, kebarannya apa 3? Ngafalinnya gitu. Nah, mereka semua nih nun, ro, to, dal, ta, to, dal, ta dari gigi sari atas. Dia doang, ya GSB. Nah, sekarang gigi seri atas areanya kan banyak. Mungkin gusi, mungkin pangkal, mungkin ujung. Saya ulangi, gigi seri atas itu bagiannya apa? Banyak. Mungkin gusi, mungkin apalagi pangkal, mungkin ujung. Ya, gusi, pangkal, ujung. Hafal?
Ayo Bu, yang di online juga boleh buka mic-nya. Apa aja bagian gigi sari atas? Satu, apa Bu? Pangkal ujung. Pangkal, ujung, dan gusi. Gusi, ujung, pangkal. Pangkal, ujung, gusi. Ya, tuker-tuker keder Ustaz. Oke. Gusi, siapa tadi yang pakai gusi? Huruf nun dan ro. Nah, ini pakainya gusi. Nah, to, dal, dan ta pakainya apa? Ya, pangkal. Nah, vo, dal, dan sa pakainya apa? Ujung. Nah, tinggal di rumah ulang-ulang. Vo, dal, dan sa pakainya apa, ibu-ibu? Vo, dal, dan sa ujung. Ujung apa? Kita lagi bahas gigi sari atas. Nah, jadinya ujung gigi sari atas. Nunro, gusi gigi sari yang atas. To, dal, dan ta pangkal gigi sari yang atas. Hafalin dulu ini. Aduh, aku lupa gusi apa, pangkal apa, ujung apa. Nah, itu harus di murojaah. Kalau itu harus ditunjukin pakai alat peraga. Kalau gusi antara gigi seri sama yang warna merah jambu. Perbatasannya itu, nah di situ. Kalau pangkal di dalam gusi lebih naik dikit aja. Itu mah dikira-kira nggak bisa soalnya dilihat. Adapun ujung tempat kita menggigit. Kita kalau gigit makatan kan, krek, gigit ya, kayak ini. Nah, tempat kita menggigit. Nah, tolong hafalin dulu ini, baru nanti kita lebih ke coba praktek dan kesalahan apa yang sering terjadi pada huruf-huruf ujung lidah. Ini saya fokuskan materinya karena suka ketukar-tukar. 3 menit saya kasih waktu menghafal, bisa Ibu? Ya 3 menit ya. Oke ya, ya tafadhol umahat ya, online ataupun offline. Biar di rumah sudah tinggal ngulang. Ya, 1 menit lagi.
Ya oke, sudah ibu-ibu sudah hafal offline dan yang online? Yang offline gimana offline? Ya yang online sudah hafal ibu-ibu? Hafal bagian intinya aja dulu, nggak harus kayak buku ya, saya nggak minta. Nggak minta yang kayak buku. Ya sudah hafal? Ya boleh ya, kita tutup buku bareng-bareng. Nggak usah khawatir, kita bahas bersama. Makhraj khusus yang di ujung lidah ada apa saja ibu-ibu? Ada apa saja? Ada berapa? Ma. Kali 5. Hurufnya sebutin apa saja? Belum. Nun, ro, terus to, dal, dan huruf ta. Lalu sod, zai, sin, Zo. o, zal, dan huruf sa. Totalnya berapa huruf? 11. Oke, Mumtaz. Dari keseluruhan ujung lidahnya, apakah sama area ujung lidahnya? Tidak. Tidak sama. Siapa yang beda yang perlu kita hafalin? Ro. Ro di mana ujung lidah areanya? Lebih ke dalam. Namanya punggung ujung lidah. Dia lebih ke dalam. Terus siapa lagi yang beda? Sod, zai, sin. Area ujung lidahnya yang mana? Paling luar atau kepala ujung lidah. Namanya kepala kan paling luar ya. Kepala ujung ujung lidah. Yang lainnya gimana Bu? Ujung lidah biasa. Jadi nggak paling depan. Jadi ujung lidah itu bayanginnya jangan nyempil depan doang Bu, dia lebar Bu, ujung lidah kayak lidah kita aja lebar. Kalau depan paling depan zai, sin, naik ke atas huruf apa? Naik ke atas. Naik ke atas lebih ke atas. Ro, kalau yang di tengah-tengah sini yaitu huruf nun, terus to, dal, ta, dan kebarannya vo, dal, dan sa. Kebaran tulisan, ya kebaran tulisan. Terus saya dulu ngafalinnya gitu, Bu, ujung lidah itu emang susah. Makanya saya ulang-ulang, saya bikin rumusan. Rumusan yang tadi saya kasih itu adalah hasil belajar saya sendiri supaya mudah saya gimana ya. Saya dari guru saya nggak dapat begitu nggak. Ini dari rumusan saya sendiri. Teori doang kalau dari guru mah. Nah dari mereka semua ya ujung lidahnya aja dia udah ada bedanya. Nempelnya tentu beda nggak? Beda. Kita akan pakai gigi seri mana secara umum? Atas. Ingatnya itu. Ada nggak yang nggak pakai gigi seri atas? Siapa yang pakai gigi seri bawah? Sod, zai, dan sin. Yang lainnya pasti pakai gigi seri atas. Tapi gigi seri atas areanya beda-beda. Ada apa aja area gigi seri atas? Gusi, pangkal, dan ujung. Insya Allah. Ada gusi, pangkal, ujung. Kalau gusi yang mana ya Bu Gusi ya? Iya, iya hurufnya nun dan ro. Apa sih gusi itu? Perbatasan antara gigi sama apa? Ya warna pink. Ini warnanya ya gusi. Iya sama gusi itulah gitu kan. Nah sama yang warna merah jambu yang berdaging gitu ya. Nah dia nempel ke situ. Nah setelah itu ada pangkal. Di mana pangkal? Ya di dalam gusi tempat apa ya bukan lidah. Kalau kita bilang apa gigi, ya akar gigi ya. Ya ngapain ibu paham kan? Nah akar gigi yang paling dalam itu pangkal. Pangkal itu yang paling dalam. Ya dari gigi kita yang dia berada di dalam gusi. Otomatis lebih naik sedikit. Sekarang ke ujung gigi seri atas. Mana ujung? Tempat menggigit makanan. Nah kalau kita gigit lidah kita, nah itulah ujung. Nah selesai kan ya Bu ya? Selesai nggak gigi seri atas? Selesai. Huruf-hurufnya ingat to, dal, dan ta di mana? To, dal, dan ta. Pangkal, iya gigi seri atas. Kalau gusi siapa? Nun dan huruf ujung gigi seri atas. Po, zal, dan sa. Berarti sisa siapa yang belum kita sebut gigi seri bawah? Sod, zai, dan sin. Siapa yang mau coba? Satu orang, online offline.
Yes, di mana detailkan di mana makhraj shad zai sin. Online offline boleh, silakan yang mau jawab. Nggak ada. Ya boleh, silakan Pak. Ya, shad zai sin ya ujung lidah. Kecuali kecuali shad zai sin. Untuk shad zai sin aja Mbak yang saya minta. Detailkan shad zai dan sin aja. Zai dan sin. Di mana detailkan? Jelaskan. Ujung lidah yang paling luar atau kepala ujung lidah menempel ke kemana ibu-ibu? Siapa yang mau coba mendetailkan? Online offline. Mendetailkan shad zai sin. Ana coba ya Ustazah. Ya, tafadhol ya. Ada yang Masya Allah di online. Silakan Mbak Lisna. Shad, zai, dan sin itu di kepala ujung lidah atau ujung lidah paling luar, temu dinding dalam gigi seri atas. Gigi seri atas apa bawah? Ke bawah, afwan. Iya, betul. Ketemu dengan dinding dalam gigi seri yang bawah. Iya, barakallahu fiik Mbak Lisna. Jadi nanti dia akan nempel tuh si ujung lidahnya. Anggap ini gigi kan, nempel di bawah. Saat dia nempel ke gigi seri yang bawah, tapi ingat dindingnya atau sisinya, bukan ujungnya Bu, bukan ujung gigi seri atas, bukan juga gusinya bukan, tapi sisi dalam. Itu alami nggak nanti keluar suara antara celah sempit gigi seri atas dan gigi seri bawah? Alami akan keluar. Buktinya ibu coba aja. Nah, tekan ujung lidahnya yang nempel ke sisi dalam gigi sari bawah. Dia akan keluar. Itu udah alami bunyi dari 3 huruf ini. Bahkan ada kaitan erat dengan sifat namanya sofir. Dan sifat sofir ini nanti detail ada Bu. Ya, ini cuman sedikit aja ringan. Dia satu-satunya sifat yang semua makhrajnya sama. Sifat sofir itu hurufnya itu cuma 3 doang. Makhrajnya sama nggak mereka? Iya, karena sofir ada hubungannya dengan proses makhraj. Sofir itu ada hubungannya. Tapi nanti ini di daurah selanjutnya bab sifat, bukunya masih pakai buku saya. Itu masih ada sifat. Ya, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini ibu-ibu? Ya, kalau tidak ada kita akan coba kepada kesalahan yang sering ini mah ringan aja. Jadi nggak dihafal nggak apa-apa, lebih kepada pengetahuan ibu-ibu. Mungkin di antara ibu ada yang punya PR demikian. Pertama, tadi huruf nun. Nah, nun. Nun itu punya aliran dari mana? Rongga hidung kan? Dia punya aliran dari rongga hidung. Na, ni, nu. Ya, punya aliran dia. Nah, karena dia punya aliran dari rongga hidung, kadang orang itu sering mengucapkan nun tebal. No, terlalu dinaikin suaranya. No, tebal nggak? No, tebal nggak itu kedengarannya? Tebal. No, jangan. Jadi alami, datar aja, keluar juga dari mulut. Nah, jangan terlalu ditekan di hidung juga. Biasanya nanti tebal kedengarannya. Soalnya suaranya naik ke langit-langit mulut tuh naik dia. Kan gunakan di atas. Jadi dia pengen berlebihan mungkin ya tebelnya sehingga dia malahan mengangkat suara ke langit mulut atas. Ini sering terjadi nun yang mana tebel. No, bukan. Nah, datar. Ya kita coba bareng-bareng yang online mau buka mic boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi kita coba semua. Yang offline bareng-bareng. Yang fathah kasro doma. Nani nu an 1 2 3. Inu an. Iya, jadi jangan tebel ya. Nah, bukan.
Oke, lanjut huruf ro. Nah, huruf ro, dia ada getaran nggak yang ibu dengar? Ada kan? Tapi getarannya nggak boleh berlebihan. Nggak boleh ar. Itu keenakan nekennya. Ar. Itu takrirnya berlebihan. Dia betul punya getaran. Nama sifatnya takrir. Cuman sebatas dirinya dia aja. Jangan sampai berlebihan. Ar. Cukup. Ar. Udah. Nggak ar. Ro. Gimana biar nggak begitu? Ibu ujung lidahnya tadi nempel kemana, Bu? Punggung ujung lidahnya nempel kemana huruf ro? Ayo. Gusi gigi seri atas. Saat dia nempel ke gusi gigi seri atas, jangan terlalu ditekan ya, Bu ya. Kalau ditekan, jadi berlebihan. Jadi sembari kita tahan ujung lidahnya. Neken tapi kita nahan gitu loh. Jadi nggak gini-gini terus, gerak-gerak terus. Udah. Jangan. Nanti ada sifat namanya takrir pun ini di periode selanjutnya. Untuk di daurah kita, itu huruf ro. Dan huruf ro ada huruf tebal dan juga ada huruf tipis. Lebih detail juga sama nanti di bab sifat. Secara keseluruhan aja. Kalau dia huruf tebal, huruf ro, ini seringnya itu ro yang suka kurang tebal. Kalau huruf yang lain, kadang ada murid yang sudah bagus, tapi kadang huruf ro yang kelewat tebal. Tebelnya itu nggak kelewat. Ro, bukan ro, tapi ro. Nah, kuatin suaranya, naikin ke langit mulut atas. Ro, ya, ini tuh kayaknya dalam tuh oh gitu ada suara menggema di dalam. Ro, kasroh tipis. Ri, doma tebal. Ru, kencengin suaranya. Ru, jangan jangan datar. Nah, kalau seandainya ada orang yang ngucapin ro, tapi tipis, salahnya fatal atau ringan ibu-ibu. Ro-nya tipis, ringan apa fatal? Salahnya. Ringan. Ringan. Karena tidak merubah huruf. Dia masih huruf ro. Cuman salah dari sisi sifatnya. Itu kesalahan yang sering di huruf ro. Oh, pakai monyong. Ro, tebalnya ro. Monyongnya berlebihan kelihatan banget. Nggak biasa aja ya, nggak usah monyong. Nggak juga takut bergerak. Ro, takut gerak, ro. Nggak boleh takut gerak juga. Tetap dia bergerak. Ro, naik suaranya. Nggak juga takut. Lalu huruf apa lagi? To, dal, dan ta. Ya ini seringnya, ya ini mohon maaf kejadiannya ya, bukan karena saya mau bilang suku tertentu bukan. Tapi sering orang yang punya PR ini huruf dal, PR-nya adalah dalnya ada nafas. Atau dalnya tebel. Nah ini saya pas dapatnya itu orang Jawa. Mbak, orang mana Mbak? Jawa saya. Oh iya benar. Gitu dalnya. Tapi nggak semua orang Jawa salah, enggak. Cuma pas ditanya, pas dia bilang, iya ini kebiasaan dari logat. Nah, mungkin akan ke bawah logat ya. Ya ke bawah logat jadinya begitu, da. Nadanya gini Bu, da, bukan, da. Dadi, du, ada. Coba bareng-bareng yang di online, 1, 2, 3 juga, online juga, 1, 2, 3. Di, du, ada. Jangan da. Beda kan nadanya tuh? Beda. Apalagi nafas da, bukan. Dan jadi suaranya itu lantang aja. Suaranya dilantangkan. Keluar. Da, di dalam ketahan. Nah, huruf ta. Ta yang harokat, perhatikan ibu, tidak nafas berlebihan. Ta. Itu bukan. Kutiba, enggak. Berarti ada pelajaran detailnya enggak di sini. Saya kasih tahu kesalahan yang langsung. Tatitu, biasa, jangan tatitu, bukan. Enggak juga terlalu kuat. Tatitu, terlalu kuat enggak. Emang dia lebih lembut. Kalau sukun baru nanti nafasnya lebih kedengaran. At. Nah, itu pun nanti ada kesalahan
Hamas pada ta itu ada yang salah juga. Tapi nanti ini di bab sifat. Jadi ta harokat boleh nggak nafas berlebihan? Nggak boleh. Biasa aja. Nanti saya jelasin alasan nggak di sini. Tati tu at. Nah, kalau sukun baru dia lebih muncul. Itu pun harus ditahan dulu. At, habis itu nafas. At, jangan barengan. At, bukan, salah. At, bukan. At, ringan. Habis ketahan, dia mengalir. Dan tidak kolkolah huruf ta. Ada yang kolkolah. At, jadi mantul, tapi ada nafasnya. At, beda nggak? Mana yang benar ya? Pertama atau kedua? At, dengan at. Yang pertama, ya ibu bisa membedakan. Kalau yang kedua ada e-nya, mantul. Adapun to dan huruf dal baru dia mantul. Atau ad baru mantul. Untuk huruf to dia huruf tebal. Yang lain tipis. Itu perbedaan utama pada huruf to. Ya lanjut ibu. Huruf to kesalahannya apa kurang tebal? Terutama kasroh, ti dibaca ti, kayak huruf apa kalau ti? Ta, nah, harusnya ti kencengin di sini, ti, ti. Nah, memang kenceng harus ada perjuangan lebih dalam mengencangkan lidah belakang. Ti, fathah to biasanya fathah lebih gampang, karena fathah kan mulut kebuka ya. Suara itu naik jadinya dan naik itu tebel, jadi lebih gampang kalau fathah. Domah tu, jangan lupa tetap kencang di sini. Terutama yang masih pemula, dalam tebal tipis itu pasti mainnya pangkal lidah dulu. Tapi kalau biasa nanti nggak usah main pangkal lidah pun udah alami keluarnya dengan mudah insya Allah. Tu, ti, to, kolkolah, atau dia punya sifat kolkolah. Ya lanjut, nun, ro, to, dal, dan ta. Lalu selanjutnya huruf apa ibu? Sod, Zai, sin. Yang tebal sod. Yang sering salah sod kasroh. Si dibacanya si. Nah, jadi salah huruf nggak tuh? Salah. Salahnya fatal atau ringan? al. Tal. Bukan ringan lagi itu, hati-hati di sod. Yang punya PR tebal tipis usahakan. Kalau masih belum bisa, Allah Maha mengetahui ibu sedang belajar, ibu berusaha. Kecuali ibu nggak berusaha, udah deh, emang susah, berusahanya biasa. Ya Allah tahu gimana perasaan ibu, semangat ibu, gimana perjuangan ibu. Karena Allah itu menilai perjuangan. Bisa nggak bisa itu dari siapa? Dari kita apa dari Allah? Dari Allah. Jadi bukan Allah itu kasih kita bisa nggak bisa itu pahala di situ bukan. Pahala itu di proses kita, di perjuangan kita. Kita baca Al-Qur'an, mahir, Masya Allah udah ada yang mahir. Siapa yang kasih mahir? Allah. Tapi pahala itu ketika dia mau baca. Baca perjuangan nggak? Perjuangan, ngantukkah, murojaah, ketuker-tukerkah hafalan, apalagi hafalan pusing, nah, itu perjuangannya di situ. Kalau pinternya mah kagak dipahalain bu, ada orang pinter tapi nggak baca Quran, udah hafal Al-Quran tapi nggak dimurojaah, nggak diajarin, nggak dibaca, jarang, bacanya aja sebulan bisa aja sekali, padahal udah hafal Al-Quran, pahala nggak hafal Quran dia? Enggak, dia pahala karena baca. Jadi karena perjuangannya, sama kayak orang yang belajar nggak bisa-bisa, jangan aduh aku nggak bisa, udah nggak datang deh kajian susah, itu malah dosa. Jadi kalau kita udah mulai luntur rasa semangat, ingat saya belajar tuh karena apa? Karena pinternya apa karena Allah? Karena Allah pinter itu bonus dari Allah udah begitu, sama kayak kita makan sehat. Minum kita jaga jangan begini-begini, makan kita jaga jangan begini, ada pantangan, bukan karena pengen langsing, tapi karena pengen sehat. Sehat udah sehat, aku olahraga jangan karena lagi trendingnya olahraga ikut-ikutan, oh temen kita olahraga nanti udah mulai males udah. Nah, enggak, tapi karena kita pengen sehat. Mau itu nanti udah sehat, kan kamu udah turun berat badannya, boleh dong makan barbar atau barbar kan? Itu apa masuk, nah itu berarti salah niatnya. Niatnya karena diet, karena pengen apa turun berat badan bukan sehat.
Sama kayak dalam agama begitu. Kalau niatnya udah salah, udah nanti susah dia mundur, udah pasti. Jadi kalau udah mulai susah, mundur, nah pertanyaan ini niatnya apa? Oh, karena Allah enggak jalan. Bisa, alhamdulillah dari Allah. Enggak bisa, Allah berarti belum kasih aku. Jangan jadi ngedon juga, enggak bisa-bisa ujian sama ustazah susah, misalnya. Ya, udah ngedon lah dianya, terus nilainya kecil, udah nggak mau aja ikut. Pokoknya mundur selesai, itu salah niatnya. Pasti. Saya bilang kenapa pasti? Karena orang yang pengen belajar nggak mungkin gitu, Bu. Mau nilai jelek, enggak. Dia pengen pahalanya. Datang mau dia offline, mau dia online, Masya Allah, insya Allah yang offline. Dia berusaha hadir, mudah-mudahan pahala lebih daripada yang online. Yang online dia kepengen datang, tapi qadarullah rumahnya di Bandung. Kan banyak, ada beberapa luar daerah ya. Jauh, safar, insya Allah pahalanya kayak orang offline. Karena niatnya dia kepengen datang. Cuman nggak bisa. Ya ada mungkin yang sakit, qadarullah nggak bisa. Tapi kalau yang sakit enggak, sehat, rumahnya deket. Saya bukannya bilang salah, enggak salah. Karena boleh online, boleh ya. Tapi pasti pahalanya beda dengan yang offline. Karena dia sebenarnya masih bisa datang. Tapi ustazah daripada nggak bisa aku, nggak apa-apa. Karena pun kita buka untuk yang online juga. Ya itu ya Bu ya. Jadi semua karena niat kita. Sama kayak tadi sih nggak bisa-bisa. Udah insya Allah jangan, tapi jangan lupa doa. Banyak cerita-cerita karena doa itu orang Masya Allah cepet bisa. Saya pernah nggak cerita di sini ya. Ada muridnya guru saya, beliau ini orang Arab Ibu, bukan orang Indonesia, orang Arab yang nangis-nangis orang Arab. Beliau itu susah ngucapin huruf bod, padahal orang Arab. Emang kira orang Arab pasti bagus bacaannya? Enggak. Teman-teman saya pun yang Arab ketika tilawah mereka banyak PR-nya. Ya bahkan Masya Allah dengan izin Allah sampai guru saya, kamu orang Indonesia itu dengan izin Allah semuanya. Kayak orang Arab dia bilang. Alhamdulillah. Artinya orang Indonesia bisa seperti orang Arab. Orang Arab belum tentu jadi beneran bisa ngucapin itu. Nah waktu itu saat itu sering di antara murid teman-teman saya di kelas, koreksian mereka lebih banyak daripada teman-teman yang mungkin orang Indonesia. Jadi belajar aja. Nah itu mereka ini ada cerita. Beliau huruf dot nggak bisa. Terus guru saya mengajarkan beliau. Nah suatu ketika lagi di masjid di ma'had pondoknya, di sana kan ada ma'had juga ya, pondokan perempuan. Itu gurunya di belakang si muridnya. Murid ini lagi sholat, entah sholat apa nggak diceritain, lagi di masjid. Jadi habis sholat kan biasanya kita berdoa ya sama Allah ya. Nah si Fulana ini dia doa sampai nangis-nangis. Ya Allah mudahkan, pengen bisa huruf dot, nangis deh segukan. Padahal gurunya di belakangnya. Mungkin kalau dia tahu ada gurunya malu nggak? Malu kan dia koreksi gurunya selama ini. Terus nangis-nangis. Beliau cerita saya terharu. Saya mendengar dia nangis di masjid itu dan saya di belakangnya saya dengar. Nah, setelah itu udah mungkin nggak tahu tuh ada gurunya. Tidak lama ketika murid ini setoran dengan guru tadi, Masya Allah doanya udah bagus sih. Masya Allah itu karena doa dan sama Allah. Kadang kita lupa juga belajar. Kita tuh belajar. Kayak anak kita kan, anak saya kan juga lagi ujian ya. Anak kita belajar. Saya pertama bilang, kamu udah berdoa belum? Udah aja tadi sholat. Kan sholat juga doa. Iya, tapi doa khusus sama Allah minta. Ya Allah mudahin hari ini aku ujian IPA, bahasa Inggris, matematika, bahasa Arab, diniyah. Doa khusus. Jangan bilang cuma doa, ya Allah mudahkan aku menuntut ilmu. Betul nggak doa begitu? Boleh. Tapi kan itu umum. Allah itu suka kita banyak doa. Kalau doa banyak, berarti khususnya dibanyakin nggak? Dibanyakin. Ya Allah, aku kepengen apa? Pengen bisa huruf, nggak bisa-bisa doa. Turun hujan, doa. Saya pun begitu. Sampai sekarang kalau ada apapun itu PR-nya, mau itu kuliah apa, saya khususkan doa khusus. Yang cuman aku doa nggak ibu, doanya bagaimana. Kadang-kadang kita suka ngobrol nih sama ibu yang talak nih sama saya, ibu berdoa ya bu, udah coba berdoa bu. Saya tanya ya, udah ustazah saya doanya minta ilmu yang bermanfaat, dimudahkan baca Al-Quran. Ih dikhususkan lagi saya bilang. Oke begitu mas, kita juga sering ya doa sama ya Allah mudahin aku, tapi banyak Allah suka kalau kita minta sama Allah. Beda kayak manusia, kita banyak minta sama manusia, oh sama Allah enggak. Karena artinya kenapa Allah suka kita doa? Nunjukin kita lemah.
Kan kalau kita nggak doa lemah, artinya kita sok-sokan kuat. Padahal Allah suka hambanya lemah. Bahkan seorang laki-laki saya diceritakan, mungkin ibu pernah mendengar dari ilmu parenting rumah tangga atau dari teman pengalaman, laki-laki itu suka kalau kita minta manja direngek-rengekin. Suka nggak? Suka. Ya beda kasusnya kalau suaminya capek, nggak ada duit, minta mulu itu beda lagi ya Bu. Tapi kalau kitanya lembutin, kitanya minta, itu merasa dibutuhkan nih laki-laki. Dan ternyata secara jiwa kelelakian itu suka perempuan yang dimana dia itu ada sisi lemahnya dan kita pengen minta sama mereka. Bahkan teman saya ada dulu beliau mandiri banget sampai suami bilang, aku tuh pengen kamu itu minta sama aku. Malah ngomong begitu karena teman saya itu memang mandiri dulu kerja. Dari situ dia mikir, oh iya, dan dia merubah itu, udah resign, gak kerja, dan kebetulan kan berhubungan sama riba sebelumnya, suami istri. Akhirnya istri saya itu teman dekat saya, beliau cerita sendiri. Dari situ dia apa-apa udah, ya apa minta ke suami itu lebih sayang malahan. Ya Masya Allah, tapi dengan cara yang baik. Apalagi Allah Bu yang nyiptain kita minta yang banyak, didetailkan. Bahkan para ulama pun bilang, dahulu kita itu biasa minta berdoa sama Allah sekalipun minta garam. Pernah dengar itu Ibu? Garam aja apa? Minta. Ya Allah mudahkan aku biar ketemu garam. Kita gampang tinggal beli berapa ribu. Ya, tapi itu saking nunjukin suka doa sama Allah. Allah suka kalau kita banyak minta, nunjukin kita lemah dan nunjukin kita butuh sama Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahus Somad. Apa artinya Allahus Somad? Allah itu tempat bergantung segalanya. Gantungin semuanya, belajar makhraj, belajar huruf shad, doa khusus. Saya minta ibu doa khusus. Insya Allah Allah kabulin. Kabulin Allah itu nggak langsung itunya, mungkin itunya langsung dikabulin atau Allah palingkan dalam keburukan, dari keburukan suatu hal Allah palingkan dari doa kita atau Allah simpan nanti di akhirat. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya oke, kembali ke sini sebentar Bu. Kan jam berapa? Ya 6. Huruf zai. Nah, kalau zai kesalahan yang sering terjadi adanya nafas. Azza dibacanya az. Nah, azza. Huruf apa tuh jadinya? Sin. Ya, hati-hati zai. Lalu sekarang sin. Sin ada nggak yang punya kesalahan? Ada. Itu murid saya beberapa ada yang PR-nya sin, ujung lidahnya naik-naik, nggak tahu kenapa tuh lidah dia susah untuk datar. Jadi bunyinya az. Jadi az kayak ketahan apa ya? Itu mah ada zai ya. Az ya begitu. Az, dia sering. Az. Jadi ketahan mu lidahnya di ujung ini jangan digigit ya. Enggak. Lidah nggak jangan digigit. As datar. As dia sering ke huruf apa? Huruf sa. Nah ini. Yang titik 3. Nah jangan. Itu sering. Atau dia ke shin. Yang titik 3 juga. Ash. Nah itu pun jadinya salah makhraj. Ada murid ya, saya itu mungkin berapa tahun ya. Dia sini tuh saya susah nyontohin dia Ibu. Karena emang itu dia ada kesulitan dalam, saya bilang Ibu coba bilang saya. Bilang S aja, dia juga saya, gimana ya ngucapin dia, susah saya contohin dia. Jadi ada kotornya gitu. Dibilang sa juga bukan, dibilang shin juga bukan, tapi kotor. Saya nggak bisa nyontohin karena emang itu logatnya dia selama ini ternyata sin begitu. Saya coba Bu datarin Bu, as bisa dia, oh bisa tuh Bu ya. Alhamdulillah kesini udah mulai istiqomah sama sinnya. Padahal dulu Masya Allah, itu perjuangan saya tahu sekali. Karena memang dari awal Indonesianya pun beliau nggak bisa sinnya. Artinya lidah kita atau gigi kita itu pengaruh keseharian. Jadi keseharian, misalkan ibu pengen bisa huruf apa, kadang yang susah ya. Misalkan ibu pengen huruf apa, huruf bot. Kalau Indonesia kan jarang ada bot ya. Misalkan ain aja, ain. Nama orang tapi ini berbahasa bahasa Arab. Ya, tapi nggak apa-apa. Ada nama sering Aisyah. Terus Afifah, gitu kan ya Bu ya. Ibu ucapin pakai ain. Ceritanya gitu gaya-gayaan ya. Ada nggak gaya-gayaan, emang bener. Ya ain, Afifah, Aisyah. Jangan Aisyah. Bukan Aisyah, tapi Aisyah.
Tulisannya gini, Aisyah. Saya Aisyah. Nah, saya kalau Aisyah, jadi saya kalau manggil murid yang memang dia ada Arabnya, maka pakai bahasa Arab. Itu untuk melatih lisan kita juga. Nah, Umar, pakai ain nggak Umar? Nah, kita bisa Umar ya kan? Duh ribet, nggak usah pakai ain Umar. Tapi nggak apa-apa, jadi latihan kan? Latihan. Misalkan ibu PR huruf H, aku H kecil H besar, nggak apa-apa kalau nama orang kita apalagi kalau itu anak kita ya pakai H kecil misalkan apa? Kalau ya Hamzah butuh pakai H kecil ya, Hamzah. Nah, jangan Hamzah. Jadi pakai Z juga. Jangan Hamzah. Anak saya kan Zufar ya, Zai kan. Suka pada ribet. Jufar, saya koreksi. Bukan Jufar, Zufar. Jadi kan dia latihan ya, Zufar. Jadi setiap ngucapin anak saya, banyak yang Jufar. Zupar, Pepe, apa macam-macam. Ya saya kasih tahu, Zufar. Zaifa sama Ro, saya bilang gitu, Zufar. Zufar itu artinya Asad. Asad itu singa ya, berani. Jadi kunyah untuk berani, itu Zufar. Jadi kalau ada yang mau ucapin, belajar makhrajnya fa sama zai. Tapi suka dia salah bu, za jadinya ja. Nggak apa-apa ya, biar dia latihan. Dan huruf keseharian kita misalnya pengen huruf apa, kita pakai huruf H kecil pakai H besar deh, walaupun itu bukan bahasa Arab misalkan ya. Ya oke, itu saja dari saya. Dia ditanyakan Umahat. Ya saya mohon maaf nggak bisa sampai setengah 12, mau jenguk temen di Puri Cinere. Padahal lagi musim yang tadi saya bilang ya, tipes ya, karena tipes dan itu di antara bestie saya. Jadi kalau ngaji tuh aduh hati itu gimana ya, belum melihat wajahnya gitu. Iya, qadarullah masyafa'al. Tipes, demam, sebelumnya ada yang DBD ya Bu ya di musim. Kita doa sama Allah jangan lupa. Selain kita suplemen kuatin, imun kita bagusin, doa sama Allah Azza wa Jalla. Ya, ada yang ditanyakan untuk kelas online atau offline silakan. Ya, oke tidak ada. Alhamdulillah, barakallahu fikum dan jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan kita keberkahan atas ilmu kita. Allah berikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan tentu juga agar Allah berikan kita kemudahan atas segala hajat dan cita-cita baik kita. Kita pasti punya cita-cita baik. Baiknya mungkin dalam perkara ilmu, dalam beramal, dalam bersedekah, pokoknya kita minta sama Allah biar Allah tunaikan segala hajat kita dan dimudahkan segala urusan kita. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Dia sama kayak salam, dan itu kan ain assalamualaikum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. ubah ke huruf ain.